Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Emiliana Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan perancangan tugas akhir dengan judul Taman Permainan dan Olahraga Tradisional yang terdiri dari 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Proyek ini merupakan rancangan taman permainan dan olahraga tradisional di Sport Center Kalimantan Selatan yang dilatar belakangi oleh keinginan Sport Center bertemakan Meratus Forest untuk dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan minat olahraga secara rekreatif dan mendukung harapan komunitas permainan tradisional Banua untuk melestarikan permainan dan olahraga tradisional. Kemudian diangkatlah permasalahan arsitektural, yaitu bagaimanakah rancangan ruang terbuka yang mampu menginterpretasikan identitas kawasan sport center dan menarik minat masyarakat mencapai sehat dan bugar melalui aktivitas fisik dari permainan tradisional sekaligus melestarikannya. Dari permasalahan arsitektural akan dilakukanlah analisis konteks dan konten untuk mendapatkan solusi rancangan. Secara konteks, tapak terpilih memiliki tata guna lahan sebagai plaza dan berkontur dengan luas sekitar 4 hektar. Dengan titik terbangunnya adalah bagian plaza yang dekat dengan jalan primer, kawasan, dan wisma atlet yang intensitas penggunanya tinggi. Sedangkan paket parkir di selatan tapak dan venue olahraga berada pada timur dan barat tapak. Dari hasil perencanaan Sport Center, kawasan ternyata menampilkan transformasi bentuk alam dan budaya Meratus pada selubung bangunan. Maka untuk dapat menginterpretasikan identitas tersebut secara tepat pada rancangan ruang terbuka ini, maka rancangan akan menghadirkan ambience alam Meratus yang mudah dipahami melalui bayangan, ketinggian, pola, ataupun bentuk sehingga pengguna taman akan memiliki rasa keingintahuan dan kekaguman yang tinggi, tidak hanya terhadap objek permainannya, tetapi juga ruang bermainnya. Tapak akan meliputi zona penerima dengan fasilitas parkir, entrance, dan ruang pengelola servis. Zona masa utama yang terdiri dari bangunan edukasi, bangunan komersil, dan bangunan olahraga. Yang terakhir adalah zona landscape yang diletakkan menjauhi jalur kendaraan karena mengakomodasi aktivitas fisik, yaitu bermain. Kemudian sebagai wujud interpretasi alam Meratus Forest sendiri, tapak akan dibagi menjadi 3 area berdasarkan ketinggian, yaitu bukit sebagai wujud ambience alam perbukitan, kemudian punggung bukit sebagai ruang berambience permukiman Meratus, dan lembah sebagai ruang berambience sungai Meratus dengan perbedaan ketinggian 2 meter. Adapun hasil analisis konten diperoleh persepsi atau pandangan masyarakat mengenai permainan tradisional di Indonesia dari hasil survei komunitas TGR. 68% responden menyukai permainan tradisional karena merupakan kegiatan kebersamaan yang menciptakan kesenangan sekaligus dapat melestarikan keberagaman permainan tradisional. Kemudian pada hasil lainnya, 55% responden menganggap permainan tradisional sebagai sebuah kenangan masa kecil karena hanya bermain saat ada event ataupun tradisional. Agar rancangan dapat berperan dalam melestarikan permainan tradisional, maka masing-masing persepsi tersebut dijadikan sebagai siklus yang terus terulang. Dipilihlah grid modular yang akan menjadi bentuk sirkulasi, tata ruang kawasan, serta bentuk bangunan, karena grid dapat mengintegrasikan 4 persepsi yang berbeda tersebut menjadi satu agar kembali dapat dirasakan pengguna taman secara terus-menerus yang berimbas pada tingkat kepedulian terhadap keberadaan permainan tradisional. Adapun konsep ruang, perlu diketahui bahwa komunitas menjadi penggerak utama dalam pelestarian permainan dan olahraga tradisional, khususnya di Banua, sehingga direncanakanlah program rutin yang dapat diikuti anggota komunitas dan akan melibatkan masyarakat agar seluruh pelaku turut melestarikan permainan olahraga tradisional sekaligus menjadi sehat dan bugar karena beraktivitas fisik. Maka untuk itu dibutuhkanlah rancangan yang fleksibel untuk mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan masing-masing program, yaitu program play, game, dan sport. Di mana fleksibilitas ini juga bertujuan memaksimalkan fungsi ruang, artinya ruang dapat difungsikan baik saat hari biasa, di akhir pekan, maupun saat event besar. Sehingga tidak ada ruang yang berfungsi pasif pada saat tertentu. Adapun ruang yang dirancang fleksibel adalah bangunan komunal, lapangan multi-use, dan bangunan komersil.
Untuk hasil desain pada ruang luar, pengolahan tapak dengan kontur 1 hingga 6 meter ternyata memiliki pola yang selaras dengan alam meratus, yaitu dari bukit menuju lembah. Maka kontur tapak akan di-cut and fill sehingga terbentuk pola yang menguatkan bentuk grid modular dan menciptakan sirkulasi dan menciptakan multidirection atau sirkulasi yang banyak dari berbagai sisi. Karena setiap modul memiliki perbedaan ketinggian 2 meter, maka akan dibuat sirkulasi penghubung untuk perpindahan aktivitas yang aman dan alami dengan penggunaan ram dan tangga. Setelah terbentuk sirkulasi dalam tapak tersebut, barulah diletakkan program taman sesuai dengan organisasi modul yang telah direncanakan. Untuk sirkulasi kawasan didesain sebagai ruang berolahraga sekaligus ruang sirkulasi utama taman, di mana warna hijau berbahan karet pada jalur sepeda dibuat berbeda dengan jalur pedestrian yang bermaterial keras, agar pengguna tertarik mencoba aktivitas fisik dan lari ataupun bersepeda. Untuk konsep vegetasi, pemilihan jenis pohon, semak, dan tanaman merambat disesuaikan dengan area, di mana area bukit diutamakan menggunakan vegetasi endemik agar terbentuk ambience hutan tropis meratus yang hasil hutannya tidak boleh diolah. Kemudian area permukiman menggunakan vegetasi bambu yang hasilnya sering diolah kembali oleh penduduk meratus, maka hasil bambu ini nanti akan menjadi bahan alami membuat alat permainan. Dan area lembah menggunakan vegetasi produktif, yaitu kayu manis dan endemik kalsel pohon kasturi untuk menunjang kebutuhan kafe dan dikenalkan pada pengunjung. Adapun untuk konsep ruang bermain, setiap landscape nanti akan menggunakan material alami dan aman untuk bermain, di mana pedestriannya dilengkapi lampu tambah dan signage untuk nama dan makna permainannya agar sirkulasi dalam landscape menjadi edukatif dan mudah dikenali. Lalu untuk pembatas sendiri, pembatas antar ruang main yang berbeda ketinggian menggunakan pagar alami yaitu semak dan cor beton sebagai dinding penahan tanahnya. Aktivitas fisik yang muncul dari kegiatan di landscape bermain ini meliputi gerak berdiri, kemudian jongkok, loncat, berjalan, bahkan berlari tergantung jenis permainan. Untuk landscape tertinggi menjadi ruang bertema Lost and Found, artinya suasana bermain layaknya di hutan meratus yang menantang karena diselimuti bambu yang lebat dan titik bidik dari tiang beton berwarna hijau. Ruang akan mengakomodasi permainan tradisional yang membutuhkan pendamping karena cukup berbahaya, seperti ketapel dan menyempit pada area hutan bidik yang rapat, kemudian jemparingan dan rangkul aluh di hutan bidik yang berjarak. Landscape kedua akan bertema play dan image. Artinya, suasana bermain layaknya di halaman permukiman meratus. Bermain akan terasa aman walau tanpa pendamping karena ukuran ruang yang kecil dan mengakomodasi permainan khas daerah dengan alat yang kecil serta permainan tanpa alat seperti petak umpet dan engklek. Pengguna dapat mengambil sendiri alat bermainnya dari rak alat dan wajib mengembalikan lagi. Perabot landscape ini juga bertema atap bambu khas Dayak Lampau. Sedangkan landscape terendah bertema run and stop, artinya suasana bermain layaknya di lembah meratus yang dingin karena adanya kolam dangkal berbatu sebagai wujud sungai lembah meratus. Kemudian ruang dapat mengakomodasi 11 olahraga tradisional karena ruang dibuat luas dan bermaterial pasir halus serta memiliki jalur lari sebagai ruang balap tradisional. Nah, ketiga landscape ini akan bersifat fleksibel karena dapat menjadi ruang bermain bebas ketika hari biasa, ruang berlatih atau berlomba bagi pengunjung saat akhir pekan, dan menjadi memorable space suasana bermain di alam meratus saat berlangsung event karena tidak ada alat bermain yang dapat disewa. Untuk desain ruang dalam, fasad bangunan dengan fungsinya masing-masing didominasi oleh material bambu warna coklat muda dengan highlight bambu hijau besar berpola perbukitan yang secara fungsi menjadi pencahayaan saat malam hari dan bambu dicor langsung ke balok beton. Nah, untuk sirkulasi setiap bangunan akan didesain bernuansa hutan tropis yang diwujudkan melalui transformasi bentuk pohon bercabang yang berbeda ketinggian dengan penutup bermotif struktur batang nikotil yang akan terlihat saat sorot sinar matahari. Untuk akses bangunan dirancang ke arah paling berpotensi, seperti bangunan zona edukasi di bukit akan terkoneksi dengan hutan bambu dan endemik, sedangkan bangunan zona olahraga akan terkoneksi ke lembah serta bukit dengan menghadirkan bentuk atap bambu unik Dayak Lampau dengan simbol selebrasi berwarna kuning dari lembaran vinil. Sedangkan untuk bangunan di lembah dapat diakses dari berbagai sisi yang mana sirkulasinya bernuansa alam lembah meratus dengan hadirnya kolam dan jalan setapak dari bambu sebagai wujud transformasi
sebagai wujud transportasi suku Dayak di sungai, yaitu bambu rafting. Untuk konsep interior, pada lapangan multi-use akan memiliki fleksibilitas ruang yang rendah, tetapi fleksibilitas aktivitasnya tinggi, karena lapangan dirancang multi-use dan adaptif terhadap beragam kegiatan, seperti kegiatan fisik yang meliputi pemanasan sebelum berolahraga, bermain, berlatih, bertanding, hingga evaluasi dari kegiatan olahraga, sekaligus kegiatan non-fisik seperti pameran temporer, festival kesenian, di mana aktivitas akan berorientasi ke tengah lapangan. Kemudian lapangan juga mendukung kegiatan dokumenter video, workshop yang akan berorientasi ke panggung dan dinding atraktif. Sedangkan konsep fleksibilitas bangunan komersil adalah co-natural, di mana memiliki fleksibilitas ruang yang tinggi, dan yang artinya ruang dapat berubah fungsi agar mampu menampung pengguna yang lebih banyak melalui perubahan tata layout perabot yang natural. Dalam proses desainnya, bangunan komunal akan berkonsep ko-kreatif, di mana memiliki fleksibilitas ruang tinggi, yang artinya ruang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan kegiatan kreatif para komunitas pada saat hari biasa, kegiatan servis atlet pada saat event besar, ataupun kegiatan workshop untuk pengunjung pada saat akhir pekan, melalui perubahan orientasi aktivitas dan tata layout perabotnya. Maka dapat disimpulkan bahwa solusi dari permasalahan interpretasi identitas kawasan serta memanfaatkan siklus persepsi permainan tradisional diwujudkan melalui menghadirkannya ambient smart forest serta membuat desain secara grid modular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.